Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Di antara ibadah yang mulia yang Allah berikan kesempatan bagi orang-orang di lapangan harta adalah bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan infak tersebut, sedekah tersebut dengan qardan hasanah, itu pinjaman yang baik. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran, di antaranya Allah berfirman, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'afu lahu. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang berlipat ganda. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'af lahu wa lahu ajrun karim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan yudha'af lahu adhafan katsira. Dan banyak ayat yang menyebutkan tentang qardan hasanan. Allah Subhanahu wa taala menamakan dengan qardan hasanan, pinjaman yang baik, ya, sebagai isyarat bahwasanya pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memposisikan dirinya seakan-akan dia sedang meminjam dari hambanya. Dan kita tahu bahwasanya kalau yang meminjam dari kita adalah seorang yang kaya raya, tentunya dia akan mengembalikan. Pasti dia akan kembalikan. Apalagi jika yang meminjam adalah Allah yang Maha Kaya. Makanya Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apa yang kalian keluarkan berupa kebaikan di jalan Allah, maka Allah akan menggantikannya dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Maka tidak perlu kita ragu kalau kita memberi qardan hasanan pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan qardun hasan atau qardan hasanan? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam tafsirnya menukilkan dari Al-Qushairi rahimahullah taala, yang dimaksud dengan qardun hasanan atau qardan hasanan di antaranya memiliki sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, seorang yang bersedekah harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersedekah bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, ya, tetapi benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia harus bersedekah dari harta yang halal karena Allah tidak menerima kecuali dari harta yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik pula. Yang ketiga, dia bersedekah dengan harta yang baik, bukan dengan harta yang buruk. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Kata Allah, wahai orang yang beriman, berinfakkanlah atau infakkanlah dari harta yang baik yang kalian usahakan dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Wala tayammamul khabitha minhu, dan jangan kalian memilih harta yang buruk untuk kalian sedekahkan. Jadi kalau punya kebun korma, jangan pilih korma yang buruk untuk disedekahkan. Kalau punya kebun kelapa, jangan berikan sedekah kelapa yang buruk. Walastum, sementara kalian sendiri mau ngambilnya malas, terus kalian sedekahkan, maka seorang berusaha mensedekahkan harta yang baik yang dia sukai. Kemudian yang keempat, di antara ciri qardun hasan, yaitu seorang bersedekah di saat dia dalam kondisi sehat, ya, dan dia ingin hidup panjang dan ingin punya harta yang banyak. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, mana sedekah? Apakah sedekah yang paling afdal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'malul ghina. Sedekah yang terbaik adalah engkau bersedekah, engkau dalam kondisi sehat dan engkau lagi sangat senang dengan harta. Engkau takut miskin dan engkau ingin punya harta yang banyak. Itulah saat terbaik kau bersedekah. Hatimu ingin punya harta yang banyak tapi kau kalahkan, kau bersedekah dan kau dalam kondisi sehat, bukan dalam kondisi sakit mau meninggal dunia baru kemudian sedekah sana sini.
Ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum." Jangan kau tunda-tunda sedekahmu. Tatkala nyawa sudah sampai di kerongkongan, maka kau berkata li fulan kada, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Itu sedekah kurang baik. Kemudian di antara ciri dari qardun hasan, sedekah yang baik atau pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berinfak dengan menyembunyikannya, ya. Sebisa mungkin untuk menyembunyikan infak tersebut. In tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kata Allah, jika kalian menampakkan sedekah kalian itu baik, tapi kalau kalian sembunyikan, kalian berikan kepada fuqara, maka itu lebih baik lagi bagi kalian. Di antara orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, lantas dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Seorang kalau sedekah wajar dia ingin cerita, hatinya tergelitik ingin menceritakan apa yang sudah dia sedekahkan, tapi harus dia lawan agar pahala sedekah yang tersembunyi lebih besar daripada pahala sedekah yang terlihat. Kemudian di antara ciri qardun hasan, yaitu dia tidak mungkit-mungkit menyakiti hati orang yang dia bantu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan mungkit-mungkit dan menyakiti hati orang yang kalian bantu. Jangan kita sakiti. Saya kan yang bantu kamu, saya kan yang menolong kamu. Itu menyakitkan hatinya, maka itu bukan termasuk dari qardun hasan. Di antara ciri qardun hasan yaitu berusaha berinfak dengan harta yang dia cintai. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sesungguhnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya, terkadang seorang ada mencintai sesuatu yang dia sukai, maka dia infakkan harta tersebut di jalan Allah. Maka itu adalah qardun hasan. Kemudian berusaha juga dia berinfak yang banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalur riqab aglaha thamanan wa anfasaha inda kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik budak, ya, adalah yang paling mahal dan yang paling terbaik bagi tuannya. Maka seorang kalau ingin membebaskan budak, maka berilah budak yang paling mahal, yang terbaik, maka dia bebaskan. Artinya isyarat seorang kalau ingin bersedekah, maka berusaha sedekah yang banyak, karena itu semua akan kembali kepada dirinya. Dan yang terakhir di antara ciri qardun hasan, kata Al-Qushairi rahimahullahu taala, yaitu jangan pernah merasa apa yang sudah kita keluarkan itu banyak. Karena apa yang kita keluarkan itu pun hanyalah dunia, dan dunia itu nilainya sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa banyak dengan apa yang sudah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu penyakit yang buruk, penyakit bakhil, penyakit yang keji, ya, yang menimpa sebagian kaum muslimin, yang Allah menyebutnya dengan fahisyah, akhlak yang buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Sungguhnya syaitan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Jangan bersedekah nanti kalian miskin. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia memerintahkan kalian melakukan perbuatan keji. Kata para ulama maksudnya adalah kebakhilan. Oleh karenanya kebakhilan dalam syariat adalah perbuatan yang keji. Bagaimana Anda tidak keji? Anda memiliki kelapangan harta, ya. Kalau Anda keluarkan, Anda tidak akan miskin. Allah tidak menyuruh mengeluarkan seluruh harta. Allah hanya mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Keluarkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Kalian keluarkan 10%, 20%, 30%, tidak akan menjadi kalian miskin. Oleh karena seorang yang pelit, yang menahan hartanya, ya, tidak mau berinfak adalah seorang yang melakukan akhlak yang keji. Padahal jika dia berinfak, manfaatnya akan kembali kepada dirinya. Allah tidak butuh itu semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairu wa a'dhamu ajra." Maka berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, dan apa yang kalian lakukan berupa kebaikan tajiduhu 'indallah, kalian akan menemukannya di sisi Allah, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum
ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik adalah untuk diri kalian, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah berfirman, "Wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsihi." Barang siapa yang pelit, sungguhnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Dia pelit untuk berbuat baik pada dirinya sendiri. Tatkala kita berbuat baik kepada orang lain, pada hakikatnya yang kita baik adalah diri kita sendiri. Kenapa? Kita dapat pahala yang banyak. Ya, kita akan diberi keberkahan di dunia, diberi keberkahan di akhirat. Kita akan dinaungi oleh sedekah kita pada hari kiamat kelak. Kita akan dimudahkan urusan kita. Maka tatkala kita pelit bersedekah, berarti kita pelit kepada diri kita sendiri. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsi. Kata Allah, barang siapa yang pelit, maka dia pelit terhadap dirinya sendiri. Tentunya pahala sedekah sangat banyak. Terutama di akhirat Allah lipat gandakan pahala yang begitu banyak sampai 700 kali lipat atau lebih daripada itu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebuah benih yang ditanam kemudian tumbuh menjadi 7 bulir, masing-masing bulir kemudian menumbuhkan 100 biji, itu 700 kali lipat, dan Allah melipat gandakan dengan apa yang Allah sukai, bahkan bisa lebih daripada itu, menunjukkan bahwasanya pahala bersedekah sangatlah besar. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak hanya beri ganjaran sedekah di akhirat, ya, di akhirat banyak, di alam kubur kita dibantu dengan sedekah kita, di padang mahsyar tatkala matahari dalam kondisi jarak 1 mil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in tahta dhilli shadaqati yaumil qiyamah. Setiap orang akan di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Semakin dia banyak sedekah, semakin dia di bawah naungan, menaungi dia daripada teriknya matahari. Kemurkaan Allah akan reda gara-gara sedekahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dikeluarkan diam-diam akan meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita bicara masalah akhirat, maka sedekah luar biasa. Ya, karenanya Allah sebutkan ada seorang akan meninggal dunia, dia berangan-angan untuk ditunda kematiannya agar bisa apa? Bersedekah. Ya, agar bisa bersedekah. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq. Ya, berinfaklah kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Tatkala datang kematian kemudian dia berkata, ya Allah, tundalah umurku sedikit saja, saya ingin apa? Ingin bersedekah. Karena dia tahu bahwasanya di hari kiamat, di alam akhirat, di antara amal yang paling membantu adalah sedekah. Ternyata para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, manfaat sedekah bukan masalah akhirat saja, masalah dunia juga. Allah beri kelapangan bagi orang yang bersedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mana qasad shadaqatun min mal? Sedekah tidak akan mengurangi harta. Kata sebagian ulama, maksudnya akan menambah harta. Sedekah akan menambah harta. Kemudian juga dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam, anfiq alaik, wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan ganti infakmu tersebut. Aku akan berinfak kepadamu. Setiap pagi ada malaikat yang mendoakan bagi orang yang berinfak, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'. Kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan menyuruh kalian untuk pelit dan menjanjikan kalian kefakiran. Adapun Allah menyuruh kalian untuk bersedekah dan menjanjikan bagi kalian ampunan wa fadla. Para ulama menafsirkan fadla, karunia, yaitu tausi'ah fir rizq. Bahwasanya orang yang bersedekah akan dilapangkan rezekinya di dunia, ya, sebelum mendapatkan banyak kenikmatan di akhirat. Oleh karenanya kita banyak dapat contoh di alam nyata yang kita lihat sendiri, bagaimana kawan-kawan, bagaimana para sahabat yang mereka hidup di zaman kita sekarang ini, dan mereka berinfak karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin disebut namanya, tidak ingin ditenarkan, dan Allah lapangkan rezeki mereka. Bahkan seorang ulama pernah berkata, saya tidak pernah bertemu dengan seorang pun yang rajin bersedekah kemudian Allah hinakan dia di dunia. Dia bersedekah, maka Allah semakin muliakan dia, Allah semakin tambah rezekinya di dunia ini dengan syarat dia melakukan qardun hasan. Terutama di saat-saat sekarang ini, tatkala sebagian orang membutuhkan bantuan kita, maka hendaknya kita bersedekah. Karena terkadang pahala sedekah semakin besar tatkala kebutuhan semakin meningkat. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Allah sebutkan
Ya, kenapa seorang tidak membantu orang lain, tidak berinfak, tidak menyelamatkan dirinya dari neraka jahanam dengan apa? Fakku raqabah, dengan memerdekakan budak. Zaman sekarang mungkin sudah tidak ada. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada budak, kemudian kata Allah, au it'amun fi yaumin dhi masqabah, atau memberikan makanan di saat hari kelaparan. Memberi makanan di setiap hari dapat pahala, tetapi tatkala di hari sedang kelaparan pahalanya lebih besar. Kemudian kata Allah, au miskinan dha matrabah, atau orang miskin yang sangat miskin, dia tidak punya kecuali hanya tanah. Ini dalil kata para ulama, semakin dalam kondisi yang butuh maka pahala sedekah semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita pelit terhadap diri kita sendiri. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsi. Barang siapa yang pelit, semuanya dia pelit kepada dirinya sendiri. Dia mengharamkan dirinya dari kebaikan di dunia, terlebih lagi kebaikan di akhirat. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.